Kubu Tom Lembong nilai kejaksaan tak adil. Minta ex-Mendak lain ikut diperiksa soal impor gula. Kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong menyebut Kejaksaan Agung bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan mantan Menteri Perdagangan itu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Mereka menyebut seharusnya 5 mantan menteri lain di era pemerintahan Joko Widodo juga diperiksa. Saat sidang pra-peradilan pertama, Senin, 18/11, tim hukum pria yang akrab disapa Tom itu meminta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan status tersangka Tom dengan sejumlah alasan. Salah satu yang dirasa janggal adalah surat penetapan Tom sebagai tersangka. Tim hukum Tom menyebut penetapan itu adalah bagian dari upaya Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada periode tahun 2015 sampai tahun 2023. Tom menjabat Menteri Perdagangan sejak Agustus tahun 2015 hingga Juli tahun 2016. Karena itu, pengacara Tom, Dodi Abdul Qadir, mengatakan seharusnya Kejaksaan Agung juga memeriksa 5 mantan menteri lain yang menjabat di kurun waktu 8 tahun tersebut. 5 mantan Menteri Perdagangan yang dimaksud adalah Rahmat Gobel, tahun 2014 sampai tahun 2015, Enggar Tiasto Lukita, tahun 2016 sampai tahun 2019. Agus Suparmanto, tahun 2019 sampai tahun 2020. Muhammad Lutfi, tahun 2020 sampai tahun 2022. Dan Zulkifli Hasan, tahun 2022 sampai tahun 2024. Dengan tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan termohon, Kejaksaan Agung, terhadap 5 menteri perdagangan lainnya, hal ini telah membuktikan adanya tindakan kesewenang-wenangan dan upaya kriminalisasi terhadap pemohon, Tom Lembong, kata Dodi saat sidang pra-peradilan yang disiarkan sejumlah televisi nasional. Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah. Pengacara Tom lainnya, Ari Yusuf Amir, menilai Kejaksaan Agung telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dia mengeklaim terdapat sejumlah kesalahan prosedur yang terjadi ketika Tom ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Penetapan tersangka pemohon tidak didasarkan pada bukti permulaan berupa minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP, kata Ari. Tom pun disebut tidak mendapat kesempatan untuk menunjuk penasihat hukumnya sendiri saat ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa pertama kali sebagai tersangka. Selain itu, tim kuasa hukum Tom mempertanyakan pernyataan Kejaksaan Agung bahwa Tom telah merugikan negara hingga 400 miliar rupiah, yang tidak berdasarkan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi No. 25, PU 14, 2016 menyebut penyidikan korupsi mesti memperhitungkan kerugian nyata, bukan potensi kerugian. Pada Selasa, 19/11, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijadwalkan menggelar sidang lanjutan untuk mendengar jawaban Kejaksaan Agung sebagai termohon. Tom Lembong ungkap alasannya tersenyum saat ditahan Kejagung. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjelaskan alasan dirinya hanya tersenyum saat ditahan dalam kasus dugaan korupsi impor gula periode tahun 2015 sampai tahun 2016 oleh penyidik Kejaksaan Agung, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Tom Lembong mengaku dirinya tersenyum karena teringat imbauan istrinya, Ciska Wiharja, untuk selalu bersinar meski dalam situasi apapun. Pada saat saya melihat borgol yang akan dipasangkan pada tangan saya, tiba-tiba saya ingat imbauan istri saya, tetaplah bersinar untuk kita semua, apapun keadaannya. Maka saya memutuskan untuk senyum dan senyum terus, sampai tiba di rumah tahanan di Salemba, kata Tom Lembong melalui surat testimoni yang diserahkan kepada Hakim pra-peradilan oleh pengacaranya di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Dalam surat yang ditulis langsung olehnya, Tom Lembong menyampaikan kronologi peristiwa pemeriksaan dan penetapan dirinya sebagai tersangka. Surat itu lengkap dibubuhkan dengan materai. Menurut surat itu, Tom Lembong mengaku dipanggil 4 kali oleh Kejaksaan Agung, yakni 8, 16, 22, dan tanggal 29 Oktober tahun 2024.
Karena saya dipanggil hanya sebagai saksi untuk beri keterangan, saya tidak meminta untuk didampingi penasihat hukum, PH, saya pada 4 kali kesempatan tersebut. Dan juga tidak ada indikasi apapun bahwa saya dicurigai dalam hal apapun, ungkap Tom. Pada pemeriksaan yang keempat, tanggal 29 Oktober tahun 2024, Tom mengaku selesai diperiksa sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian selama kira-kira 3 jam, Tom mengaku dibiarkan sendirian dalam ruangan pemeriksaan tanpa alat komunikasi. Dia mengatakan hanya keluar dari ruangan sebanyak 1-2 kali untuk ke toilet dan memeriksa smartphone-nya yang tersimpan di loker resepsionis. Tiba-tiba, sekitar jam 7 PM WIB, pemeriksa meminta saya kembali ke ruangan pemeriksaan. Pemeriksa langsung memberitahukan saya bahwa atas bukti pemeriksaan dan atas keputusan rapat pimpinan, Kejaksaan A menetapkan saya sebagai tersangka, B memutuskan saya segera ditahan, ujar Tom. Tentunya saya lumayan shock, karena dengan setiap kesaksian yang telah saya berikan, saya semakin yakin bahwa saya tidak berbuat kesalahan, lanjutnya. Dari situ, Tom mengaku tidak lagi diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan pihak di luar kejaksaan. Pemeriksa, lanjut Tom, langsung membeberkan kepadanya beberapa surat keputusan kejaksaan, berita acara penyampaian hak sebagai tersangka, dan juga penunjukan penasihat hukum sementara oleh kejaksaan untuk mendampingi selama persidangan. Karena saya dalam kondisi tertekan dan bingung, saya hanya dapat mengikuti perintah pemeriksa, termasuk menandatangani surat persetujuan penasihat hukum yang ditunjuk oleh kejaksaan untuk mendampingi saya, yaitu Eko Purwanto dan Arief Taufik Wijaya, kata ex-co-captain Timnas Amin pada Pilpres 2024 ini. Pemeriksa langsung memulai pemeriksaan saya, yang kemudian dijadikan berita acara pemeriksaan, BAP, saya yang pertama sebagai tersangka, sambungnya. Tom juga mengaku selama pemeriksaan hanya didampingi Eko Purwanto, selaku penasihat hukum yang ditunjuk oleh kejaksaan. Sementara, penasihat hukum lain yang ditunjuk oleh kejaksaan, yakni Arief, tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut. Dalam pemeriksaan tersebut, Tom mengaku hanya dimintai keterangan verifikasi identitas. Setelah BAP pemeriksaan tersebut sudah dicetak dan ditandatangani oleh saya dan pemeriksa, saya dikenakan rompi penahanan, menjalankan tes kesehatan, dan diborgol tangan saya untuk diantarkan ke mobil transport ke rumah tahanan, ungkapnya. Setelah menunggu di koridor sekitar 15-30 menit dikawal pemeriksa dan petugas keamanan, saya diantarkan ke lift dan turun ke lantai dasar gedung untuk masuk ke dalam kendaraan yang membawa saya ke rumah tahanan, lanjut dia. Sebelumnya, dikutip harian Kompas, dalam pemeriksaan tersebut, Tom Lembong diberi 10 pertanyaan. Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tom baru keluar dari gedung Kejaksaan Agung pukul 20.30. Berompi merah muda, Tom tidak mengatakan sepatah kata pun ketika berjalan menuju kendaraan tahanan. Dihujani pertanyaan oleh wartawan, Tom hanya menanggapi dengan tersenyum. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, pada Jumat, penyidik tidak hanya memeriksa Tom Lembong, tetapi juga Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus. Namun, Charles lebih dulu pergi meninggalkan Kejaksaan Agung pada sore hari.